rekan-rekan semua umat DM yang ikut serta dalam perayaan ini. Selamat datang, selamat malam. Kita akan mulai meskipun rada mundur karena waktu sudah lebih dari 10 menit kita menunggu, tetapi memang cuaca tidak menguntungkan barangkali. Marilah kita coba sekarang kita mulai saja perayaan Paskah bersama dari BKSI Kabupaten Cirebon, persatuan dari gereja-gereja beserta juga dengan gereja Katolik sebagai salah satu hubungan dari gereja yang ada di Kabupaten Cirebon juga. Kita awali dengan beberapa lagu mulai untuk perayaan kami kita hari ini. Itu saja yang juga kita berikan, semoga bisa membuat kita semakin menghayati Paskah kita pada tahun ini. Thank you.
para pendeta yang terkasih, syukur kita pada malam hari ini boleh berkumpul dan merayakan Paskah. Maka selamat Paskah semuanya. Selamat datang di Gereja Bunda Maria, di aula Gereja Bunda Maria. Kemarin minggu malam setelah perayaan Paskah, terus kemudian malam itu saya sama Romo Aris, karena ada suster biara di Santa Maria pada datang ke sini, kami minta ke sana. Terus kemudian di sana kami sharing aja. Setiap kali sharing itu kami diajari lagu gitu ya. Ini gimana? Apa enggak ya? Tuhan Yesus di hatiku. Katanya itu lagu taman kanak-kanak dulu gitu, setelah minggu, tapi saya nggak tahu gitu ya. Baru diajari kemarin itu. Tuhan Yesus di hatiku, Tuhan Yesus di hatimu, Tuhan Yesus di hati kita, sukacitalah. Betul ya, itu ya. Ada yang tahu nggak lagunya? Kalau nggak tahu kita latihan bersama ya. Syukur nggak tahu, jadi saya salah nggak tahu semua gitu. Tuhan Yesus di hatiku, Tuhan Yesus di hatimu, Tuhan Yesus di hati kita, sukacitalah. Oke ya, sambil pakai gerakan aku, kamu, kita, gitu ya, sama ya. Semuanya harus bergerak ya. Tidak, sudah ketemu nadanya? Belum ya. 3, 2, 1. Tuhan Yesus di hatiku, Tuhan Yesus di hatimu, Tuhan Yesus di hati kita, sukacitaku. Sukacitalah. Oke, sambil salam kiri kanannya selamat Paskah, sambil kenal yang belum kenal yang sudah selamat Paskah. Selamat datang Pendeta Mardianto, katanya retak ya, tetap datang luar biasa, Tuhan berkati. Ya. Oke, salam kenal boleh ya. Oh ketemu sudah ya. Oke, sekarang kalau Tuhan Yesus, sekarang Roh Allah ya, Roh Allah di hatiku gitu kan ya, Roh Allah ya. Sudah siap semuanya? Nah ini Pendeta Mardianto bisa gini-gini coba. Oke, jangan kebalik ya. 3, 2, 1. Roh Allah di hatiku, Roh Allah di hatiku, Roh Allah di hati kita, sukacitalah. Ngomong sama samping kiri kanannya, sudah makan atau belum? Kalau belum makan apa? Kalau sudah belum. Tapi tetap sukacitalah ya, karena Yesus telah bangkit. Ya, oke. Yang terakhir, kalau tadi pertama adalah Tuhan Yesus, yang kedua Roh Kudus, yang ketiga Allah Bapa, yang dari Trinitas, Tritunggal gitu ya. Allah Bapa di hatiku, Allah Bapa di hatimu, Allah Bapa di hati kita, sukacitalah. Baik. Ini kalau Roh Allah, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus telah menjadi bagian hidup kita semuanya. Ini yang Katolik masih di belakang-belakang, coba ke depan gitu ya, biar bergabung dengan teman-teman yang Protestan sambil kenal gitu ke depan. Berani bergerak. Ini malu-malu atau boleh ke depan ya. Nah, biar banyak temannya yang lain. Terima kasih. Baik, Tuhan sungguh telah bangkit dan pada malam hari ini kita merayakan dalam Paskah sukacita kita bersama. Maka kita ingin bersukacita pada malam hari ini, dan kita juga tentunya menyadari sebagai manusia ada kelemahan, ada kerapuhan. Maka kita mohon ampun di hadapan Allah untuk segala dosa dan kerapuhan kita. Saya mengaku kepada Allah
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa setia, Engkau mengasihani kami. Semoga kami pun mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang-cengang dengan apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermeggahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita,
firman-Nya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang
asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaannya panjang ya. Ini kayaknya sengaja supaya homilinya itu pendek. Jadi bacaannya dibuat panjang ya. Di gereja Katolik itu ada namanya penanggalan liturgi. Jadi bacaan tiap hari itu sudah dibagi-bagi seperti itu. Nah, bacaan hari ini tuh termasuk dari Perjanjian Lama dan juga dari Injil. Ini bacaannya ini. Dan pas kebetulan hari ini perikopnya panjang, kisah Emmaus. Kalau di separuh itu kisahnya menjadi tidak selesai. Nah, ini bacaannya panjang. Dua murid Emmaus ini gambarannya adalah orang-orang yang mengalami kecewa. Pernah punya teman yang sukanya itu kecewa. Saya pas di Jakarta itu punya teman, itu kalau ketemu itu selalu isinya itu adalah barisan kekecewaan. Wah, nggak enak makan di sini tuh, nggak enak. Semua makanannya itu asin gitu aja, nggak nyaman makan di sini tuh. Nah, terus belanja di sana mahal-mahal, tapi bagus-bagus mahal-mahal kan. Mau bagus tapi maunya murah. Belum soal keluarga, belum soal pekerjaan. Terus kemudian suatu ketika dia ngomong lagi, "Aduh, kenapa ya saya itu kok teman-teman saya itu susah banget di kota, diajak ketemuan susah." Ya iyalah, aku kalau ketemu cuma adanya kecewa seperti itu, siapa yang mau jadi teman gitu aja? Ya nggak mau, semuanya pasti
menyikir, capek, dengerin orang kecewa itu capek. Nah, ini gambaran orang yang kecewa. Orang yang kecewa meskipun hanya jalannya itu 7 mil itu berapa kilometer ya? 1 mil itu berapa kilo sih? Sampai 2 sampai nggak? 1,6 kali itu berapa ya? Mungkin sekitar 12 kilometer itu. Antara Yerusalem ke Emmaus itu kemungkinan 12 km, tapi menjadi begitu panjang perjalanan yang mereka alami karena sepanjang jalan mereka kecewa, merasakan kecewa gitu aja. Kecewa kenapa? Kecewa karena mereka mengikuti Yesus sang guru yang mereka harapkan menjadi penyelamat, yang dengar mereka membuat banyak mujizat gitu aja, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melek, bisa membangkitkan orang yang mati dan sebagainya. Dia bisa mengajar istimewa banget. Maka mereka berani dari Cirebon ke Jakarta untuk berjumpa dengan Jokowi, berjumpa dengan Yesus sebenarnya. Mau ke sana karena ingin menjadi murid, tetapi mereka kecewa ketika mendapati Yesus, ya, mendapati Yesus kok sengsara, mendapati Yesus kok mati di kayu salib. Kecewa, siapa yang gak kecewa ketika melihat saya tuh mau ngikutin gereja ini karena pendetanya keren gitu kan ya, mau ikut gitu ya. Ternyata setelah kenal sama aja, sama Romo ya sama aja gitu aja gitu kan. Kecewa gitu kan. Bisa aja gitu ya. Orang kecewa. Maka ini menjadi gambaran hidup kita. Apakah saya pernah mengalami situasi ini? Orang yang kecewa itu digambarkan di sini, kemudian seperti live. Kalau kecewa di grup, ya udah live grup gitu aja, semudah itu kayaknya. Wah, kecewa gitu di sini kok ide saya nggak dapat aspirasi, tidak difasilitasi gitu aja. Saya kalau diskusi di grup ini kok kayaknya nggak pernah diterima. Udahlah, saya nggak berarti di grup ini live gitu aja. Terus grup lainnya lagi gitu aja, nggak setuju, nggak di ide-idenya nggak diterima lagi, live lagi gitu kan. Ini gambarannya seperti itu juga. Kecewa membuat orang mudah keluar masuk, sehingga di gereja ini rasanya pertamanya, saya senang di gereja ini, saya rasanya dipanggil Tuhan untuk ke gereja ini. Tiba-tiba kalau dia tidak difasilitasi, usul-usulannya tidak didengar, udahlah mundur aja, meninggalkan komunitas, meninggalkan gereja. Ini barangan orang yang kecewa. Seperti kalau juga nggak tahu ya, kalau di rumah gitu pasangannya kecewa gitu terus live dari rumah gitu ya. Semoga enggak juga ya. Nahan juga. Orang yang kecewa kan kadang-kadang mudah membuat keputusan seperti itu. Ya sudah, ini Yesus nggak seperti yang saya harapkan, tinggal keputusan-keputusan seperti itu. Ini yang kemudian digambarkan hidupnya itu masih dalam kebutaan. Pagi-pagi buta, mereka hidupnya dalam situasi buta. Atau kalau Maria Magdalena itu masih dalam gelap gitu ya. Dalam situasi gelap mereka menunggu Yesus, masih gelap-gelap. Saking orang kecewa, terus kemudian tidak ingin kehilangan apa seperti itu, ingin kemudian selalu digenggam. Yang diomongkan ya semuanya tidak move on, semuanya gelap mata dan sebagainya. Yang diomong ya gelap saja gitu ya. Seperti saya masih ingat dulu ada seorang teman Romo, dulu ya sampai sekarang masih berteman. Romo ini studi di Roma, sebenarnya studi di Roma. Dia itu sedang mau bikin kopi, gitu kan, bikin kopi, masak air, tapi dia lupa karena jadwal harus kuliah, dia buru-buru mau kuliah, di tengah jalan dia ingat, oh saya tadi mana sih air, gitu ya. Dia buru-buru pulang lagi. Dia buka pintu, nggak tahu kenapa ceroboh gitu aja, keset mungkin lantai di kamarnya licin, dia jatuh, terus kemudian kena giginya itu patah gitu aja, giginya patah. Ada tangan jatuh atau gimana kemarin? Gara-gara ceroboh atau menjatuhkan diri biar mendapat perhatian istri? Dia jatuh, giginya itu potong gitu kan ya, kelinu gitu kan ya.
Terus kemudian karena potong itu dia calling ke dokter gitu kan, dan konsultasi dokter dan sebagainya harus disambung. Di sana ternyata dokter gigi itu mahal, nyambung gigi juga mahal. Terus dia kemudian telepon Bapak Uskup. Jadi Romo itu punya pimpinan uskup, termasuk untuk duit-duit itu juga yang megangkan bendaharanya keuskupan. Jadi harus ngomong gitu kan ya, ini gimana gitu ya. Telepon terus kemudian Bapak Uskup itu menjawab, tidak mengatakan ya dibiayai atau tidak, dia hanya menjawab uang seperti itu bisa untuk bangun kapel atau bisa untuk bangun gereja kecil. Sudah, itu artinya tidak disetujui. Nah, Romo ini kecil, Bapak Uskup nggak ngerasain ya kalau giginya potong linunya seperti ini. Kalau ngerasain pasti dia akan juga meskipun mahal akan bayarin gitu ya. Dia kecewa, dia ceritain ke semua orang gitu, saya kecewa gitu dengan Bapak Uskup nggak memberi duit, nggak memberi dana untuk pengobatan gigi saya dan sebagainya. Nah, kecewa, terus kemudian di komunitas Indonesia sana karena mendengar itu kasihan sedih, terus kemudian mulai encelan, ngumpul-ngumpulin gitu kan, mereka saling ngumpulin duit gitu kan ya. Seperti yang dilakukan di PKSN juga ya. Kalau ada sesuatu kita ngumpulin juga ya. Meskipun saya kadang-kadang berlagak lupa atau sik gitu loh. Saya dijabri gitu, belum iuran gitu. Nah, ini kemudian ngumpulin, kemudian udah selesai, dia berobat beres, dan kemudian pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, kemudian menghadap Bapak Uskup. Sudah selesai studinya dan termasuk sudah giginya udah beres gitu ya. Terus kemudian dia tanya, gimana giginya Bapak Uskup gitu ya. Monsinyur, sekarang saya ngemut kapel, ngemut gereja kecil gitu. Ngemut itu pasti memulung gitu ya, memulung gereja kecil. Karena harganya kalau dibangun di Indonesia seperti membangun gereja kecil. Kecewa membuat kita itu buta mata. Kecewa membuat kita itu tidak bisa melihat hidup kita itu dengan jernih. Kecewa membuat kita itu kadang-kadang membuat keputusan-keputusan yang sesaat, yang akhirnya merugikan hidup kita. Maka ini penting untuk kita lihat, mengukur. Yang 20 Emmaus ini kecewa gitu ya. Terus kemudian mereka membuat keputusan langsung tinggalin Yerusalem, pulang lagi ke Emmaus, balik lagi ke asal muasalnya gitu ya. Karena kecewa. Bukan saja aku pada ibuku atau ayahku. Kalau melihat kesini saya langsung ingatnya lagu-lagu Betharia Sonata. Dulu gimana? Kau genggam emas, kau bina aku. Ternyata sini yang tua-tua. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Tinggallah dusta. Ini kan kekecewaan ya. Dulu Bapak itu melamar aku gitu kan ya, melamar aku dengan segenggam emas. Engkau pinang aku, katanya mau janji setia. Maka kalau kamu sudah nggak suka, pulangkan aku ke orang tuaku gitu ya. Meskipun harus kayaknya kalau dengerin lagu itu berurai air mata aja, nangis gitu aja. Dipulangkan beneran, makin nangis. Gitu. Kenapa aku dipulangkan beneran? Kamu ternyata nggak cinta aku ya. Itu saya ingat dulu ada flater calon Romo gitu ya. Itu juga setiap kali kalau dia anak tunggal, kalau sudah jadi Romo itu kan dia harus siap diutus kemanapun. Dia itu dari Jawa Timur, Blitar sana rumahnya. Terus dia kemudian memilih jadi Romo di Kalimantan, di Sintang, daerah pedalaman-pedalaman sana. Ketika pendidikan, dia itu setiap kali itu ngebel saya, oh belum sama-sama pater ya waktu itu. Ya nyebut namanya Hari, saya krisis nih, kasihan orang tua saya, anak tunggal, ketika ibunya lagi dengan ibu saya gimana ya sendirian, nanti gimana ya saya keluar aja tuh gimana ya. Saya selalu mengatakan jangan keluar. Panggilan itu
pertahankan, kamu pasti bisa menjadi pelayan Kristus gitu aja. Kemudian setahun kemudian telepon lagi, oh ibu saya itu sakit, kasihan, saya mendingan keluar saja, saya kerja di luar, saya bahagiakan ibu saya. Saya mengatakan, wah luar biasa indah ya, emang bisa gitu ya, emang kamu kalau keluar langsung dapat pekerjaan, emang ibumu bahagia kalau kamu di luar dan sebagainya. Pertahankan panggilan, maju terus. Terus kemudian diakon itu tahap tinggal setahun sebelum tapisan atau 6 bulan sebelum tapisan, namanya diakon sebelum menjadi romo gitu ya. Telepon lagi, wah sudah, saya kayaknya nggak bertahan, saya harus keluar ini, kasihan ibu saya nanti gimana. Kalau di panti jompo kasihan, titipkan siapa, nggak ada saudara gitu ya. Terus saya bilang gini, saya udah capek, deh kamu keluar saja, betul kamu keluar. Betul. Ternyata sampai sekarang nggak keluar malah masih jadi romo gitu. Kecewa membuat kita seringkali buta mata, gelap hati, sehingga ketika kita membuat keputusan-keputusan penting itu menjadi gegabah. Maka seringkali kita diingatkan, ketika kamu sedang kecewa, ketika kamu sedang marah, jangan membuat keputusan. Tetapi dua murid Emmaus ini membuat keputusan penting menjadi murid Yesus, dan kemudian dia meninggalkan, masih bersyukur. Ternyata tahap yang kedua, kalau kita lihat dari kisahnya, Yesus itu masih mau menemani. Betapa baiknya Tuhan gitu ya. Dia mau menemani orang yang kecewa seperti ini. Meskipun gak gampang loh menemani orang kecewa itu. Oh, saya diputus oleh pacar saya, nemenin gitu ya. Orang kecewa ini kan kadang-kadang harus didengerin pelan gitu. Dan Yesus melakukan itu. Maka semoga para pendeta dan saya juga romo ini, kalau ada umatnya yang kecewa, yang digembalakan kecewa gitu aja, semoga sabar hati gitu aja. Seringkali dengar kan pendeta digosipin, romonya digosipin umatnya gitu aja, merasa dikecewakan oleh romonya, dikecewakan oleh pendetanya. Sering dengar atau sering? Maka mari bersabar hati. Yang umat tutup telinga dulu ya, saya sama ngobrol curhatan sama pendeta dulu. Ini yang rasanya menjadi penting. Yesus menjadi mentor, menjadi pendamping yang baik. Kita pun dituntut, diajak untuk menjadi gembala yang baik. Bagaimana kita tetap mendengarkan? Yesus mendengarkan bahkan seperti menjadi konselor ya tuh. Dia mudah nanya, ada apa sih kalian? Berlagak sok nggak tahu gitu ya. Padahal sudah dengar gitu ya, sudah tahu. Apa kamu satu-satunya orang yang nggak tahu bahwa Yesus itu mati di kayu salib? Ceritanya bahkan ada wanita yang datang ke kubur, nggak ada jasadnya, mungkin dicuri orang dan sebagainya. Dia dengar gitu aja. Dengar belum dibuktikan, sudah ikutin aja, jadinya gosipnya terus bermunculan gitu kan ya. Orang udah kecewa mati di kayu salib, gurunya masih ditambah hilang lagi gitu aja, makin kecewa lagi ya. Tapi Yesus menjadi mentor yang luar biasa. Dia sabar hati, menemani dan kemudian ngajak ngobrol, dengerin. Orang yang kecewa itu kan butuh didengerin dulu. Tidak langsung kemudian langsung dihakimi, langsung diusir, makin nanti didengerin dulu dan kemudian mulai terbuka. Diajak, loh kamu nggak tahu ya? Di perjanjian lama kan sudah dikasih tahu bahwa Mesias itu harus mati di kayu salib. Ingat loh ya, kamu ingat nggak ajaran itu gitu aja? Dulu kayaknya pernah diajari loh ya. Mulai terbuka. Bahkan sampai malam hari dia diajak untuk mampir ke rumah dua murid Emmaus Yesus yang pura-pura mau beriman, main dulu ke rumah, yuk mampir dulu ke rumah. Maka ini yang rasanya jaga menarik. Yesus membuat gerakan yang rasanya penting untuk hidup kita. Bagaimana orang yang kecewa kemudian didengarkan, kemudian diajak untuk mendalami hidupnya lagi dan sebagainya dengan 3M gitu aja, dengan gerakan ekaristis. Kalau orang Katolik itu menyebutnya 3 gerakan ekaristik, yakni Yesus mengambil roti, terus kemudian mengucap berkat, dan kemudian memecahkan. Maka
kita masing-masing itu kan diajak Tuhan untuk menjadi mentor-mentor pendamping. Pilih orang yang mungkin menjadi bagian hidupmu, bahkan orang-orang yang tentunya yang penting itu yang orang-orang seperti ini, supaya jangan hidupnya itu menjadi hidup dalam gelap terus. Menolong orang yang sudah beres itu gampang gitu kan ya, gak usah banyak omong, sudah ikut terus. Tetapi menolong orang yang kecewa, menolong orang yang meninggalkan komunitas, bahkan sudah meninggalkan komunitas, orang yang kemudian meninggalkan diri kita, itu menjadi tantangan. Yesus kan mengambil bagian ini, menolong, membantu, mendampingi orang yang meninggalkan Yerusalem, yang meninggalkan dirinya, yang meninggalkan komunitas. Karena kekecewaan, dia mau meninggalkan. Kalau kita bayangkan, mau meninggalkan gereja, karena kecewa dia cabut dari gereja. Maka ini yang kemudian didampingi. Dampinginya yang kemudian Yesus menjadi mentor, sekaligus dia mengambil pilihan, mengambil roti, memilih, mengambil. Maka ini penting kalau Bapak Ibu di sini sudah punya pasangan gitu kan ya, itu kan yang diambil gitu kan ya. Dulu diambil atau dikasih? Diambil gitu kan ya, diambil. Maka gerakannya tolong yang diambil itu dipuk-puk gitu kan ya, yang bawa pasangannya dipuk-puk pundaknya gitu kan ya. Yang sendiri ya saya sendiri juga dipupuk kiri kanannya, kamu itu telah diambil gitu aja. Kamu itu telah diambil oleh Kristus, kamu telah dibaptis, kamu ikut Kristus, kamu telah diambil. Kalau diambil, jangan lupakan juga didoakan, mengucap berkat, didoakan. Pernah nggak mendoakan pasangannya, atau lebih banyak mendoakan jemaatnya daripada pasangannya? Kelupaan sama pasangannya, seringkali malah lebih sulit ke jemaatnya, ya nggak apa-apa juga. Tetapi ingat, kalian sudah saya dan kita semuanya telah diserahi banyak jemaat, banyak jiwa. Mereka telah ikut ambil bagian dalam Kristus. Mereka mengambil peran itu, maka diambil menjadi bagian kita. Dan jangan lupa didoakan, diberkati, mengucap berkat. Dan kemudian harapannya setelah sembuh mereka bisa mewartakan seperti dua murid Imus ini juga sembuh. Yang terjadi apa ketika mereka sembuh? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Plus lagi akan, bukankah hati kita berkobar-kobar seperti ayat 32 itu ya, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Plusnya mereka malah menjadi berkobar-kobar setelah diambil oleh Yesus, ditemani, kemudian didoakan, dan kemudian mereka dipecah-pecah, berani untuk berbagi kepada yang lain dengan berkobar-kobar. Maka penting untuk mengambil peran ini. Yesus menjadi mentor kita, menjadi guru kita, bagaimana mendampingi banyak orang itu, sehingga orang diajak sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Bukan hidup dalam kegelapan, bukan hidup dalam kekecewaan, tetapi hidup dalam sukacita karena Tuhan sudah bangkit. Orang yang bersyukur, bersukacita, meskipun berbagai suasana yang diterima, itu banyak jalan. Jadi saya itu sekarang itu sedang membantu untuk menyukseskan Indonesian Youth Day. Jadi orang muda itu nanti Juni itu mau kumpul semua di Palembang. Dananya itu nggak sedikit, ini tinggal 2 bulan, belum nyampe target gitu kan ya. Saya mengatakan nikmati dengan sukacita, dengan senyum gitu kan, dengan syukur. Kalau kita ngeluh terus nggak ada jalan gitu ya. Tetapi ketika semangatnya dengan sukacita syukur, ada jalan, ada jalan. Tiba-tiba datang orang baik, tiba-tiba kasih gitu yang semangat ini yang rasanya penting. Bagaimana kita bersukacita atas hidup kita, maka jadikan diri kita berani mengambil, kemudian mengucap berkat, dan kemudian berani berbagi, dipecah-pecah. Maka mari kita buat gerakan ini di akhir ini dengan mengambil, gandeng teman kiri kanannya, diambil tangan
Kerjain rambutnya ya. Diambil, ya semuanya orang-orang yang diambil gitu aja, jadi pengikut Kristus semuanya diambil. Kemudian tarik, orang yang diambil diajak berdiri. Ya. Terus mengucap berkat, tumpangkan tangan di kepalanya. Coba saling mendoakan, satu sama lain saling mendoakan. Doakan yang baik, semoga kamu menjadi orang yang baik, menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mau bangkit, tidak banyak kecewa tetapi lebih banyak bersyukur. Doakan, saling gantian mendoakan, setelah mendoakan sebelahnya, mungkin saling mendoakan. Kita berani dipecah, bergerak, pindah tempat ke belakang atau gimana caranya, bergeraklah ke orang lain yang tidak kita kenal mungkin, atau orang lain berani kenalan ya. Mengambil itu kan tidak kenal juga berani sebenarnya, mengambil yang tidak kenal kenalan. Kalau sudah kenalan dengan yang tidak kenal, lanjut memberkati, beri berkat, doakan. Tumpangkan tangan di kepalanya dan doakan untuk hidupnya yang lebih baik lagi ya. Sudah, gerak lagi boleh loh ya, kayak yang lain lagi boleh loh ya, biar makin banyak kenalan. Gak ada rugi loh banyak yang kenal itu. Kenal. Kalau perlu ditanya mau didoakan apa, lanjut didoakan, diberkati. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, bersukacita, bukan menjadi pribadi yang kecewa, tetapi menjadi pribadi yang bersukacita. Malam hari ini Engkau ingatkan kami untuk menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa, tetapi menjadi pribadi yang bersyukur atas hidup kami. Kami ingin mengisi hidup kami dengan syukur, sehingga banyak hal yang boleh kami lakukan. Karena orang yang kecewa seperti dua murid Emmaus menjadi gelap hidupnya, menjadi buta dirinya, buta hatinya, buta pikirannya, sehingga yang ada adalah kekecewaan, yang ada hanyalah keluh kesah. Tetapi kami ingin menjadi orang yang bersyukur, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami telah Engkau ambil, dan kami berani untuk memilih dan mengambil, dan berani mengucap berkat, dan akhirnya kami berani berbagi lagi, berbagi syukur dan sukacita. Naungi hidup kami, lingkupi hidup kami, dan sertai jalan kami. Yeah.
Ya Tuhan, sekarang kami ingin mempersembahkan sedikit dari penghasilan kami untuk membantu saudara-saudari kami yang membutuhkan. Dan mari kita lanjutkan ibadat kita dengan persembahan. Seluruh persembahan akan diserahkan kepada panti beda Satan yang dikelola oleh Gereja Buddha Marga. Kita siapkan beberapa lagu persembahan, kemudian kita lanjutkan dengan persembahan lagu pujian dari Kor Gembala Semarang. Thank you.
Kami bersyukur kepadamu karena kebangkitan Yesus Putramu yang telah naik ke surga di sisimu, menjadikan kami umatnya percaya bahwa tidak ada yang lain selain kuasa-Mu dalam melawan maut dan dosa. Yesus saat ini telah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Maka mari kita panjatkan doa kepadanya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa bertemu dalam perayaan Paskah bersama tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk sebuah kesempatan kami dapat merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu dari alam maut. Terima kasih untuk pengorbanan yang memberikan kami keselamatan, sebuah pengharapan akan hidup baru bersama-Mu kelak. Marilah kita Bapa yang Maha Murah, curahkanlah berkat-Mu agar kami bisa merasakan pancaran semangat dari-Mu melalui perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami bisa menikmati kehadiran-Nya dalam hidup kami saat kami bergembira dan bersuka cita, juga pada saat kami berduka dan bersedih. Marilah kita bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami bisa bangkit menjadi manusia baru dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan riang gembira. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dari dosa dan kematian, dari kebencian dan peperangan. Marilah kita dengan kebangkitan Yesus, Kau tanamkan harapan serta semangat baru di dalam hati kami. Satukanlah kami di dalam cinta kasih-Mu, dan bantulah kami membangun masyarakat yang rukun sejahtera, sehati dan sepikir, di mana tidak ada lagi orang yang merasa diasingkan. Marilah kita Kami juga berdoa untuk mereka yang masih mengalami kekecewaan dalam hidup hingga hari ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang letih lesu, untuk mereka yang mengalami masalah dalam hidup berkeluarga ataupun dalam pekerjaan. Marilah kita mohon. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka mari kita berdoa doa yang diajarkan Kristus dengan bernyanyi.
Mari kita berdoa, kita doakan bersama-sama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami dalam ibadat ekumene bersama ini. Semoga kami semakin mampu membangun persaudaraan kasih dengan semua orang yang sedang berziarah di dunia ini, sambil menantikan kembali Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi kita terhadap dosa, memberkati kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibadat ekumene telah selesai. Haleluya. Haleluya. lagu-lagu pujian dari para gembala. Sekarang lagu-lagu ini dari para gembala. Dan selamat datang. Kalau kemarin ngobrol-ngobrol mau menikmati suasana di gereja Katolik, nah terkabul sekarang ya, suasananya seperti ini. Jadi seperti ini, jadi kita bersyukur bersama, boleh berdoa merayakan Paskah bersama di tempat ini. Dan sangat terbuka sekali kalau nanti mau acara bersama lagi di sini, sangat terbuka. Silahkan. Pak Agus mungkin katanya kalau tidak kenal tidak saya dan tidak terbayang-bayang, biar terbayang-bayang, mungkin kenalkan yang ada di sini itu siapa saja, dari mana saja, secara umum saja. Mau berdiri di sini nggak apa-apa loh. Pak Agus ini wakil ketua DPP, jadi kalau di gereja Katolik itu ada dewan pastoralnya, atau kalau di
Protesan apa ya namanya? Ada pengurusnya gitu ya. Nah ini Pak Agus ini pengurusnya gitu ya. Silahkan mengenalkan di kanan saya ini siapa gitu ya, anak panti atau mana. Di belakang sana siapa saja. Baik, terima kasih Om. Ya. Wah ini mendadak, Om, saya juga belum tahu. Dari tadi didadak terus. Emang saya nggak dadakan juga. Suruh jadi pembawa acara di belakang. Oh iya toh. Nggak tahu nanti kayaknya ini Profesional. tambah. Profesional berarti. Terima kasih rekan-rekan ini untuk KOR, terima kasih yang sudah mengiringi dari Mudika atau OMK Orang Muda Katolik. Orang Muda Katolik namanya ya, dari OMK. Terima kasih sudah mengiringi. Meskipun ada yang tua-tua Dan menerima panggilan kayaknya mereka ini ya. ya betul Om. Sudah makin profesional kan. Kemudian selain mengundang dari Bapak Ibu, kita mengundang dari rekan-rekan DPP. Mungkin yang dari DPP bisa berdiri. DPP itu seperti tadi, itu adalah rekan-rekan istilahnya majelis ya. Mungkin majelis. Monggo yang merasa anggota DPP boleh berdiri. Ya, terima kasih. Nanti bisa berkenalan. Ini adalah rekan-rekan kami juga untuk pengurus gereja yang sekecil ini bersama Rombani. Kemudian ada rekan-rekan dari ketua lingkungan dan dari perwakilan lingkungan. Mohon berdiri juga teman-teman dari lingkungan dan perwakilan lingkungan. Kami nanti bisa berkenalan. Kami ada 23 lingkungan di gereja Bunda Maria ini. Ada 23 lingkungan dan 2 stasi. Ya, lingkungan itu berarti semacam kumpulan atau wilayah kecil yang wilayah gereja yang kecil begitu. Ada 23 karena umat kami kurang lebih ya, kamu yang tahu deh, saya malu 3.200-an lebih dibagi menjadi 23 lingkungan dan 2 stasi, jadi stasi Sindang dan stasi Capar. Seperti itu. Yang Sindang dan Capar ada perwakilan? Itu Sindang itu pojok. Oh, Sindang satu saja ya. Terima kasih. Kemudian untuk rekan-rekan dari, supaya saya tidak salah, mungkin Pendeta Simon bisa mewakili memperkenalkan. Pendeta David maaf. Tuh lupa lagi. Sama ketua ininya aja. Pendeta David bingung. Soalnya itu jadi bingung. Namanya jadi berubah. Kita ada banyak sebetulnya, tapi secara keseluruhan ada 2 wilayah besar. Di atas dong. Yang pertama, yang pertama adalah wilayah barat. Wilayah barat itu mulai dari Arjawinangun, lalu Jamblang, Weru, sampai ke Pilang, terus Haja Mukti dan sekitarnya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Gembala. Iya, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk Pak. Sekarang yang wilayah timur, mulai dari, Mungkin dikenalkan satu-satu dulu. oh dikenalkan satu-satu. Kayak ada gitu. Secara garis besarnya dulu ya. Paling tidak. Untuk yang wilayah timur itu mulai dari Undu terus sampai ada Gebang, Ciledug dan sebagainya, ujung Sindang Laut dan sebagainya. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya susah nyebut satu-satu. Bisa pakai berdiri yang dari wilayah timur. Ya Bapak Ibu, ini luar biasa. Terima kasih. Nah, untuk di dalam kepengurusan DKSG sendiri Bapak Ibu, itu ada paling atas yang pasti Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Lalu kemudian kita punya penasihat-penasihat. Nah, Bapak penasihat kita ada 3, beliau duduk di paling depan bersama Ibu, kecuali ini Pak John Orong, atau ya ibunya duduk di mana padahal? Nah iya sih, tante duduk di depan nanti ya. Baik, ada 3, yang pertama Pak Steve Mardianto, Pak John Orong dan Pak
Pak Immanuel. Boleh kembali berdiri Pak? Ya. Puji Tuhan, ini sesepuh kita ya, penasehat kita. Gitu. Silahkan duduk. Lalu kemudian ketua kita ada Pak Pendeta Lumban Gaul Sarjana Teologi. Ya, dengan Ibu silakan boleh bangkit berdiri Pak. Baik. Beliau ini dari Gebang, ya, gereja penyebaran Injil seperti itu. Lalu kemudian ada wakilnya Pak Pendeta Calvin Kamagi dengan Ibu juga hadir hari ini. Boleh bangkit berdiri Pak. Puji Tuhan. Pak Calvin ini masih muda Bapak Ibu, cuma rambutnya aja nggak disemir ya. Itu dicet putih. Itu sengaja ya Pak. Ya, sengaja. Beliau sudah meninggalkan. Beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Makin mendengarkan. Sudah hitam sedikit-sedikit. Lalu kemudian ada sekretaris umum. Sekretaris umumnya saya sendiri, itu saudara ya, Pendeta David Mardianto. Lalu kemudian ada bendahara kita, bendahara Pak Yance Halatu dan Ibu hari ini juga hadir. Boleh bangkit berdiri Pak. Beliau adalah kepala sidang dari GPI Sindang Lau. Nah kemudian ada pengurus-pengurus yang lain Bapak Ibu. Hari ini ketua acara tidak bisa, bukan ketua acara, komisi seksi acara tidak bisa hadir, beliau masih di Israel, Pak Pendeta Novo. Lalu kemudian ada beberapa lain juga Bapak Ibu yang hari ini hadir. Terima kasih. Pak Tito hadir ya? Luar biasa tadi. Oh nggak bisa hadir ya? Beberapa tidak bisa hadir karena oh Pak Mairo hadir ya? Oh iya. Tadi juga info kalau hujan deras banget dan sulit untuk mendapatkan Grab, tapi hari ini hadir. Puji Tuhan, terima kasih. Dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir walaupun tadi hujan deras, kami dari Arjenamu juga hujan deras banget, tapi begitu mau masuk ke Cirebon, Buku Semar, apalagi kering kerontang. Hadirat Tuhan luar biasa ya. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan. Itu saja terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dan saya tinggal di sini dengan Romo Gandhi, Sumber Gandhi Wibowo. Tadi mau mengantar Frater ke stasiun, jadi tidak bisa ikut gabung. Jadi mungkin udah sering kali ke tempat ini ya, udah tahu. Ini kompleks Bunda Maria. Sebelah itu gereja, ini aulanya dan ruang-ruang pertemuan dan rapat di sini. Kalau mau nongkrong-nongkrong, di sini ada kedai gitu kan ya. Ada kopi dan sebagainya gitu kan ya, bisa di sini ya, bisa minum-minum yang seger-seger gitu kan ya, atau kita bisa juga ke Arjawinangun ya. Ya, ada tempat yang bagus di sana gitu kan ya. Terus kemudian di belakang ada taman budaya untuk taman untuk doa dan sebagainya, dan Buah Maria di sebelahnya, dan sebelahnya yang besok akan diberkati itu rumah mulia atau rumah duka. Jadi nanti kalau ada yang kedukaan mau menggunakan tempat itu, kita juga welcome sejauh masih kosong gitu kan ya. Atau mau inden sekarang? Enggak ya. Baik, terima kasih semuanya dan silakan dilanjutkan. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Romo Hari. Kemarin juga waktu hari Jumat kita kedatangan tamu dari PGI Mawar Saron, mereka berjalan salib di sana. Jadi itu memang umum. Kemarin juga gereja Pasundan jadi sadar, mereka juga melaksanakan jalan salib. Mungkin karena dengan cara mereka sendiri, maaf ya, mereka kalau dari para pendeta, dari gereja lain bisa juga monggo diikuti asal acaranya disampaikan kepada kami di pengurus ini. Berikutnya mungkin dari sambutan dari Ketua PGIS Kota Cirebon. Dalam hari ini Pendeta Yoga, tetapi karena Pendeta Yoga berhalangan akan disampaikan
Pendeta Simon ini nggak salah. Tadi salah. Untuk Bapak Pendeta. Baik, shalom. Yang kami hormati Romo Abrinius Haryanto, dan selanjutnya yang kami hormati Bapak M. Ruban Gaul, selanjutnya yang kami hormati para penasihat PKSG, dan yang kami hormati seluruh hamba Tuhan, Kepala Jemaat PKSG, dan saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Yogo selaku Ketua PGS tidak bisa hadir karena gak sehat. Dan yang kedua, kami berterima kasih atas undangannya untuk kami bisa bersama-sama merayakan Yesus sudah bangkit, memberikan pengharapan kepada kita untuk kita terus melangkah dengan kepastian mengiring Yesus sebagai saudara seiman. Disampaikan oleh Romo tadi, kita harus menjadi saudara yang bisa memahami pergumulan, memahami kekecewaan, memahami kekurangan atau kelambanan dari sesama. Mari sebagai orang percaya yang kami di kota ada PGS, di kabupaten kota juga ya ada PKSG. Saya rasa kita bisa lebih lagi ke depan dalam kerjasama, bukan hanya dalam wujud diundang saja dalam pertemuan, tapi dalam waktu tertentu kita bisa ada aksi-aksi bersama untuk tentu saja kemuliaan nama Tuhan. Salah itu kami mengucapkan selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit, hidup kita penuh pengharapan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ketua PGS. Jadi kalau PGS itu saya juga sedikit baru tahu, PGS itu Kota Cirebon. Nah, kalau Kabupaten Cirebon namanya BKSG. Jadi kalau tidak Abdul kalau BKSG-nya belum sambutan juga. Ketua BKSG sekaligus juga ketua perayaan kita hari ini. Mungkin dari Pak Pendeta Ruban Gaul, silakan untuk memberikan sedikit kata-kata sekaligus beberapa nasihat barangkali perlu. Terima kasih. Ya, selamat Paskah. Selamat bertemu kita kembali di ruang ini. Setelah beberapa hari yang lalu kita bertemu entah di mana saja, bisa di mall, bisa di mana, tapi tidak dalam pusat ibadah. Anugerah Tuhan kita bersatu, maka ingatlah doa Yesus, tidak ada jarak antara kita orang-orang percaya. Amin. Tidak ada jarak, kita sudah sama-sama ketawa. Baru saya tahu khotbahnya Pak Romo, Pak Pastor, waduh, menyatukan. Surprise. Terima kasih. Saudara sudah diperkenalkan tadi, dan saya dari BKSG ini sangat mengidamkan untuk lebih dekat dengan saudara-saudara kita dari Katolik, dan sekarang terwujud. Serta percis betapa kita harus bersatu dan kita saling membutuhkan. Ya, secara detail ada gereja Katolik di Capang, kita sangat berbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kuningan. Ya, dengan adanya BKSG, kami bisa tahu ketika mereka mengalami penutupan ibadah, padahal gereja itu sudah berdiri sejak tahun 1965, dan kami berkunjung ke sana, jemaatnya baik-baik. Pas waktu itu Pastor Chris sedang ulang tahun dan saya disuguhi bolu yang sangat besar. di sana di Capar dekat kantor bupati sana, dan saya makan bolunya enak banget, legit banget.
Inilah persatuan dari semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita melihat sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Salah satu wujud nyata dari kebangkitan Yesus adalah kita bersatu, bahagia bersama, selamat dan lain sebagainya. Dan sebentar lagi katanya makan bersama. Yang ada di pikiran saya saat ini adalah Katolik itu baik. Amin. Katolik itu religius. Katolik itu suka persaudaraan. Bukti nyata kami ada di sini. Pastor Chris bilang kalau tempat susah-susah hubungi saya. Ya kan? Hubungi saya. Suatu saat anak saya nggak bisa jemput saya di Kuningan, Pastor Chris menawarkan jasa dari Kuningan sampai ke sini, sampai di bawah saya, entah jalan salib entah apa itu ke sana, luas sekali. Dan disitulah saya melihat dan mengalami penyatuan Tuhan dengan kasih Kristus. Beda merek, tetapi satu Tuhan kita yang menyelamatkan, yang membangkitkan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara kita di dalam Tuhan, Badan Kerjasama Gereja Kabupaten Cirebon berfungsi sangat banyak, menyatukan individual dengan individual yang lain, dan kemudian ada alamatnya pemerintah untuk kita berkomunikasi dengan pemerintah sebagai pimpinan kita, sebagai bapak kita di bidang pemerintahan. Ya, saudara, sebenarnya Bupati ada keinginan untuk datang ke sini, tapi karena protokol yang memang itu dan komunikasinya belum nyambung, itulah sebabnya saya pikir juga waktunya sudah sangat mepet. Saudara, namun demikian, BKSG adalah alatnya Tuhan untuk menjembatani gereja-gereja dengan pemerintah. Untuk itu, semua jemaat Tuhan yang ada di Kabupaten Cirebon, mari bahu-membahu bersatu supaya kita dipakai Tuhan untuk sebuah penuaian. Kata Tuhan, padi sudah menguning, penuai belum tercukupi. Saudara, BKSG, ada yang tahu selain anggota BKSG ya? Saya mau tanya, apakah saudara tahu kepanjangan dari BKSG? Salah. BKSG apa kira-kira? Satu voucher untuk dia ya. Ada yang tahu? Badan Kerjasama Gereja Kabupaten. Badan Kerjasama Gereja Kabupaten Cirebon. Oh, ya, pendeta juga sering salah di sini. Masih belum pas. Apa itu? BKSG adalah udah mentok, nggak ada jawaban lagi. Badan Kerjasama Gereja tanpa antar. Ya, tanpa antar. Cuma nggak ada hadiahnya, memang nggak ada yang jawab, jadi saya keterbeban untuk hadiah. Saudara, tidak ada yang nganter, jauh-jauh, jauhin ke Tosari jauh banget tuh, macet lagi di Cirebon dan di Peleret. Saudara, ini mungkin pertama kali kita menyatu di gereja Katolik, dan saya melakukan itu ketika ada kesempatan di Kopek Natal kemarin. Pak Romahari dekat kami pagi, ada waktu belum sedikit. Gimana kalau di Katolik nanti Bapak yang khotbah? Sepertinya itu ya, kata tidak. Dan nanti mungkin pengulangan itu ternyata dan jadi juga, dan hujan hebat tadi seolah-olah
Dia menghalangi kita untuk bersatu dalam ibadah Paskah ini. Paskah artinya dilewati. Darah telah dicap di pintu-pintu rumah kita, artinya malapetaka melewati kita. Bangkitlah, kita menyembah Tuhan. Banyak tuayan kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Semua gereja harus menyatu. Merek boleh beda, tetapi Tuhannya hanya satu. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Hidup Katolik, hidup Kristen menyatu bersama dengan Tuhan untuk sebuah penuaian. Panitia lokal di sini, saya ucapkan terima kasih ketika dipoto. Waduh, asik juga itu saya bilang, telur hati. Kata sesemilah malam, udah siap apa dah? Katanya begitu di WA saya. Ya, udah rame di sini. Saya katakan, diberkatilah mereka yang berkorban untuk Tuhan. Keringat mereka tidak akan luput dari perhatian Tuhan. Amin. Terima kasih. Salam kepada semua jemaat yang lain di gereja Katolik ini dari Badan Kerjasama Antara Gereja. Salah lagi saya. Iya, memang dulu antar itu. Iya, tahun 92 antar. Tetapi harus BKS lagi. Nah itu, ya reformasi mungkin. Ya, sorry, salah juga saya ya. Ya, memang kebiasaan itu dulu. Ya, terima kasih untuk semua jemaat di gereja Katolik Dukuh Solar ini. Bunda Maria, semua diberkati oleh Tuhan. Pengorbanan saudara untuk menerima kami, menerima semuanya, Tuhan yang balas dengan lipat kali ganda. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah dengan Yesus beserta. Terima kasih Pak Pendeta sebagai ketua juga. Memang ide ini memang dari beliau. Memang BKSG pengen tidak kalah dengan PGIS begitu. Jadi untuk kedepannya mungkin memang harus dikembangkan lagi. Barangkali tidak hanya perwakilan 5 atau 6 anggota, tetapi kemungkinan bisa lebih gitu ya Pak. Siap. Nah, kita tutup acara ini dengan makan bersama. Mari kita doa makan kembali. Pak Steve supaya memimpin doa makan supaya kita makan bareng. Menjelaskan BKSG itu Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Jadi bukan antar gereja. Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kabupaten Cirebon. Berikan tepuk tangan dulu. Saya juga mantan ketua. Mari kita bersatu hati. Maha besar Allah kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bangga dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Kristen dan Katolik bersatu menyelenggarakan Hari Raya Paskah. Bahkan di gereja Katolik Dukuh Semar, Tuhan, kami bangga, kami bersyukur untuk panitia, untuk gereja ini yang telah memfasilitasi kami untuk bersatu dalam ibadah Raya Paskah dan makan malam bersama. Sebelumnya Tuhan, sebelum kami makan, Tuhan kuduskan dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami makan, menguatkan tubuh kami. Dengan tubuh kami yang sehat, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kembalikan lipat kali ganda tangan-tangan yang menyediakan. Berkati para yatim, janda, fakir, miskin. Berkati hamba Tuhan, para pastor yang melayani dimanapun berada.
seperti kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut makan malam bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Terima kasih. Step, semuanya saja, kita persilakan.